Pemirsa, setiap tanggal 1 Oktober menjadi momentum khusus bagi Tiongkok karena hari tersebut merupakan hari paling bersejarah dalam dinamika perjalanan revolusi yang telah terjadi di Tiongkok selama bertahun-tahun. Perjalanan revolusi itu kemudian diakhiri dengan diproklamirkan berdirinya Republik Rakyat Tiongkok di bawah kekuasaan Partai Komunis Tiongkok atau PKT oleh Mao Zedong pada 1 Oktober 1949. Itulah mengapa di setiap tanggal 1 sampai 7 Oktober diakui sebagai Hari Nasional atau Golden Week. Ini adalah minggu terbesar bagi pariwisata di Tiongkok ketika warganya memiliki waktu libur seminggu untuk berkumpul kembali dengan keluarga dan melakukan perjalanan. Perayaan dan upacara kemenangan pun resmi diadakan di lapangan Tiananmen. Bendera nasional Tiongkok juga dikibarkan di ibu kota Beijing, diikuti oleh parade besar yang memamerkan kekuatan militer, kembang api, konser, dan kegiatan lainnya juga memeriahkan hari nasional tersebut. Meskipun demikian, untuk sampai pada titik ini, Tiongkok harus melewati perjuangan yang begitu besar selama bertahun-tahun, mulai dari melawan sistem kekaisaran atau kerajaan hingga perang saudara. Nah, untuk lebih jelasnya akan kami bahas secara garis besar bagaimana sejarah revolusi di Tiongkok tersebut. Berdirinya Republik Rakyat Tiongkok atau RRT sebagai sebuah negara tidak bisa dilepaskan oleh 3 revolusi yang telah terjadi di masa lalu. Begitu pula dengan kehidupan politiknya yang merupakan produk dari masa revolusi yang panjang dan telah berlangsung sekian lama sejak tahun 1911 sampai tahun 1949. Dan sepanjang itu pula, Tiongkok mengalami 3 perombakan sistem politik secara berkala. Revolusi pertama terjadi pada tahun 1911, menggantikan sistem kekaisaran yang telah berlangsung selama ribuan tahun dengan sistem pemerintahan republik. Revolusi kedua terjadi pada tahun 1928 ketika Kuomintang atau KMT berhasil membentuk dan menguasai pemerintahan baru menggantikan pemerintahan Panglima Perang yang terpecah-pecah dalam masa permulaan pemerintahan Republik Tiongkok dengan sistem dominasi satu partai yang terorganisir dan terpusat. Revolusi ketiga terjadi pada tahun 1949 dengan berdirinya Republik Rakyat Tiongkok di bawah kekuasaan PKT. Nah, mari kita petakan kisahnya satu persatu. Pertama, revolusi tahun 1911. Ketidakpuasan bangsa Tiongkok terhadap pemerintahan dinasti Qing terus memuncak pasca kekalahan Tiongkok dalam Perang Candu tahun 1842. Akibat kekalahan itu, banyak wilayah Tiongkok yang menjadi wilayah pengaruh kekuasaan bangsa asing seperti Eropa, Amerika, bahkan Jepang. Keinginan untuk revolusi akhirnya muncul melalui berbagai gerakan di Tiongkok untuk menjatuhkan kekaisaran atau kerajaan. Salah satu tokoh intelektual yang mengemuka adalah Sun Yat-sen, tokoh nasionalis Tiongkok yang mendirikan organisasi Tongmenghui atau Liga Serikat Tiongkok untuk mengusir bangsa Manchu yang menguasai kerajaan saat itu. Sun Yat-sen berhasil merebut kembali Tiongkok bagi bangsa Tionghoa, serta mendirikan suatu negara yang berbentuk republik. Sistem kekaisaran di Tiongkok pun berakhir setelah Sun Yat-sen mengobarkan revolusi pada tahun 1911 dan selanjutnya bercita-cita ingin menyatukan seluruh Tiongkok dalam satu pemerintahan yang didasarkan pada San Min-chuu atau 3 sendi kedaulatan rakyat, yaitu nasionalisme, sosialisme, dan demokrasi. Revolusi nasional di bawah pengaruh Sun Yat-sen ini meletus di Wuchang pada tanggal 11 Oktober 1911. Pada tanggal 12 Februari 1912, Kaisar Xuantong yang baru berusia 6 tahun turun tahta setelah terjadinya revolusi Xinhai. Hal ini menandai berdirinya Republik Tiongkok dengan Sun Yat-sen sebagai presidennya. Meskipun demikian, kedudukan Sun Yat-sen sebagai presiden tidak begitu lama setelah dirinya digantikan oleh Yuan Shikai, seorang panglima perang yang sangat berpengaruh. Yuan segera mengangkat dirinya sebagai presiden, lalu Kaisar Tiongkok baru. Sementara Sun Yat-sen mengundurkan diri ke Kanton dan mendirikan Partai Kuomintang.
Kedua, revolusi tahun 1928, yang mana Yuan Shikai telah berkuasa selama 5 tahun sejak 1911 sampai 1916. Beliau akhirnya meninggal dunia dengan mewariskan kesimpangsiuran perundang-undangan dan angkatan bersenjata tentara Tiongkok Utara tanpa seorang panglima yang diakui sebagai pemimpinnya. Akibatnya, era 1916 sampai 1928 di Tiongkok dikenal sebagai periode warlordisme atau periode para jenderal perang. Selama masa ini pula, para panglima perang berkonflik, bahkan berperang untuk mendapatkan pengaruh kekuasaan. Sementara itu, di wilayah Tiongkok Selatan, Sun Yat-sen masih memiliki pengaruh yang besar. Ia diangkat sebagai kepala pergerakan Republik dan menjabat sebagai presiden sampai beliau wafat pada tahun 1925. Selanjutnya, Sun Yat-sen digantikan oleh Jenderal Chiang Kai-shek. Pada masa pemerintahan Jenderal Chiang Kai-shek tahun 1928, ia berhasil menaklukkan para warlord yang dibantu dengan Partai Komunis Tiongkok. Selanjutnya, pada tanggal 10 Oktober 1928, Chiang Kai-shek pun diangkat menjadi Presiden Republik Tiongkok di Nanking. Nah, pada saat Jepang menginvasi Tiongkok, PKT dan KMT berkolaborasi membentuk Front Persatuan. Namun dalam front tersebut, Mao Zedong menolak berada di bawah pengaruh KMT dan menentang instruksi dari Komintern, sehingga keduanya pun berkonflik. Akhirnya, Front Persatuan keduanya hanya berumur pendek. Mengetahui hal tersebut, kaum nasionalis memilih untuk menghabiskan sumber daya yang dibutuhkan untuk menahan komunis ketimbang berfokus sepenuhnya pada Jepang. Selama Perang Dunia Kedua, dukungan rakyat untuk komunis meningkat lantaran kebijakan yang tidak demokratis dikombinasikan dengan korupsi masa perang, membuat rakyat tidak percaya. Karena hal itu, pemerintah Republik Tiongkok rentan terhadap ancaman komunis. PKT pun akhirnya mengalami keberhasilan dalam upaya awal reformasi tanah dan dipuji oleh para petani atas upayanya yang tidak kenal lelah untuk melawan penjajah Jepang. Ketiga, revolusi tahun 1949, yang mana setelah perang Tiongkok-Jepang berakhir pada tahun 1945 dengan kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua, pertikaian antara PKT dengan Kuomintang kembali memanas. PKT berhasil menguasai daerah pedusunan yang amat luas sehingga menimbulkan kekhawatiran pihak pemerintah Tiongkok. Maka pemerintah Tiongkok meminta bantuan Amerika Serikat untuk membantu menyelesaikan masalahnya di Tiongkok. Presiden Amerika Serikat Harry Truman berusaha menghindarkan perang saudara di Tiongkok dengan mengutus Jenderal George Marshall untuk bertindak sebagai perantara bagi sengketa antara pemerintah nasionalis dengan PKT. Salah satu yang direncanakan adalah pelaksanaan peleburan tentara kedua belah pihak menjadi satu tentara nasional. Namun nampaknya sepeninggal Marshall, pertempuran antara pemerintah nasionalis dengan PKT kembali terjadi dengan skala yang semakin meluas. Upaya perdamaian kembali dilakukan oleh Marshall berulang kali, tetapi tetap gagal. Para pemimpin partai nasionalis dan komunis, Chiang Kai-shek dan Mao Zedong akhirnya pun bertemu untuk serangkaian pembicaraan tentang pembentukan pemerintahan pasca perang. Keduanya sepakat tentang pentingnya demokrasi, kesatuan militer, dan kesetaraan bagi semua partai politik Tiongkok. Meskipun demikian, nampaknya kontak senjata di antara keduanya terus berlanjut. Ketidakpercayaan selama bertahun-tahun antara kedua belah pihak itu telah menggagalkan upaya untuk membentuk pemerintahan koalisi. Perang saudara pun berlangsung sejak 1947 hingga 1949. Dengan kemenangan komunis, akhirnya tampak semakin dekat. Dengan strategi desa mengepung kota, PKT akhirnya berhasil menyingkirkan Kuomintang. Dan pada tanggal 1 Oktober 1949, akhirnya PKT memproklamasikan berdirinya Republik Rakyat Tiongkok yang beribu kota di Beijing. Hal itu menyebabkan Chiang Kai-shek dan pasukannya melarikan diri ke Taiwan untuk berkumpul kembali dan merencanakan upaya mereka untuk merebut kembali daratan. Sifat revolusi yang belum selesai meninggalkan pemerintah dan tentara nasionalis yang hancur dan diasingkan, tetapi masih vokal di Taiwan, hanya meningkatkan perasaan di kalangan anti-komunis Amerika Serikat bahwa hasil perjuangan dapat kembali diraih. Selama lebih dari 20 tahun setelah revolusi Tiongkok tahun 1949, hanya ada sedikit kontak, perdagangan terbatas, dan tidak ada hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Hingga pada tahun 1970-an,
Amerika Serikat terus mengakui Republik Tiongkok yang terletak di Taiwan sebagai pemerintahan Tiongkok yang sebenarnya dan mendukung pemerintah itu memegang kursi Tiongkok di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Baru setelah resolusi 2758 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang disahkan pada 25 Oktober 1971, Republik Rakyat Tiongkok atau RRT diakui sebagai satu-satunya perwakilan sah Tiongkok untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa dan mendepak para perwakilan Chiang Kai-shek dari tempat tersebut yang mereka duduki secara tidak sah di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, begitulah setelah melalui rangkaian revolusi, 73 tahun kemudian Tiongkok kini menjadi sebuah negara yang besar yang disegani di dunia. Demikian pembahasan Jas Merah untuk kali ini. Saya Endro dari Barata Online City Loving and Living. Sampai jumpa di pembahasan Jas Merah selanjutnya.